Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Aldina Hasti Putri, NIM 18 19 10 50 10 Di sini saya akan menjelaskan tentang program PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap dan juga kendala-kendalanya dalam pelaksanaan. Nah, studi kasus yang akan saya gunakan yaitu pada Kabupaten Gresik yang terletak pada Provinsi Jawa Timur. Untuk pertama yaitu isu permasalahan. Nah, di sini pembuatan program PTSL itu untuk kesejahteraan pertanahan yang ada di Indonesia. Nah, latar belakang munculnya program PTSL akan saya rangkum menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu pentingnya tanah dalam kehidupan manusia sehingga kecenderungan manusia untuk memiliki dan menguasainya. Nah, hal ini itu juga memunculkan oknum-oknum yang membuat perselisihan. Oleh karena itu, pemilik hak atas tanah melakukan pencatatan atau pendaftaran tanah berupa sertifikat sebagaimana sesuai dengan pertanahan yang berlaku di Indonesia. Secara garis besar yaitu karena sifat manusia yang memiliki kecenderungan dalam menguasai. Nah, hal ini memunculkan permasalahan pada pendaftaran tanah yang ada di Indonesia. Nah, yang latar belakang poin kedua yaitu pemilik hak atas tanah dengan ekonomi yang rendah sulit melakukan pendaftaran tanah karena terdapat biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Nah, sehingga tak jarang terjadi sengketa kepemilikan tanah milik warga dengan pemanfaatan lain oleh perusahaan atau pemerintahan. Dan yang latar belakang ketiga yaitu dari proses pembuatan sertifikat tanah yang lamban dan kurang terorganisir dari pihak birokrasi pemerintah. Nah, sehingga masih banyak orang yang enggan untuk mendaftarkan tanahnya. Dari permasalahan tersebut, maka pihak Kementerian ATR BPN itu menerbitkan program prioritas nasional berupa percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau disingkat dengan PTSL. Nah, ini juga dilakukan dalam proses percepatan pendaftaran tanah yang ada di Indonesia. Indonesia ini juga akan mengejar ketinggalannya tentang pendaftaran tanah se-Asia. Program tersebut juga dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2007 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018. Untuk lebih lanjut, kita akan mengetahui pengertian dari PTSL sendiri. Nah, pengertiannya yaitu proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah, desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, tadi juga sempat disinggung tentang pendaftaran tanah. Nah, di sini pengertian pendaftaran tanah tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 pada pasal pertama, yaitu pada ketentuan umum. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur. Meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun
serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Nah, kemudian juga kita akan mengetahui tentang tujuan program PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2007 pada pasal 2, yaitu untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel. Nah, sehingga nantinya ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta juga mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan yang ada di Indonesia. Kemudian yaitu objek PTSL. Nah, objek PTSL ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 pada pasal 3 ayat 1, PTSL dilaksanakan untuk seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ayat 2, objek PTSL sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ini meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah aset pemerintah atau pemerintah daerah, tanah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, tanah desa, tanah negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah objek land reform, tanah transmigrasi, dan juga tanah bidang tanah lainnya. Nah, pengumpulan data fisik dan data yuridis. Data fisik dan data yuridis ini juga tadi disinggung dalam pengertian pendaftaran tanah yang juga dibahas pada Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 pada pasal 12 mengenai data fisik. Pengumpulan data fisik dilakukan melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ini dilakukan dengan menggunakan teknologi survei dan pemetaan seperti drone, Global Positioning System atau GPS, Constituency Operation Reference Station atau CORS, Total Station, Distometer, dan lainnya, serta memanfaatkan peta citra atau peta foto dengan resolusi tinggi sebagai dasar pembuatan peta pendaftaran. Pasal 14 ini membahas tentang data yuridis. Nah, pengumpulan data yuridis dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah dengan menggunakan formulir isian inventarisasi dan identifikasi peserta PTSL. Nah, next kita akan masuk pada studi case. Nah, studi case-nya ini saya mengambil pada penyelenggaraan program PTSL yang dilakukan oleh Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Memang Kementerian ATR BPN ini terus mengejar realisasi PTSL pada tahun 2020 yang nantinya akan selesai pada tahun 2025. Kabupaten Gresik melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN Gresik melakukan program 50.000 peta bidang sertifikat melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang terselesaikan pada akhir bulan Oktober 2021. Nah, nantinya ini untuk 47 desa di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Dukun dan juga Kecamatan Sedayu, serta juga wilayah yang ada di Pulau Bawean.
Program ini diatur dalam Instruksi Presiden atau Inpres nomor 2 tahun 2018 dan juga telah berjalan sejak tahun 2018 serta diproyeksikan akan berlangsung sampai dengan tahun 2025. Sehingga output nanti yang akan dihasilkan dari penyelenggaraan PTSL yang ada di Kabupaten Gresik, yaitu diyakini dalam satu desa sudah bisa terpotret semua lahannya, bukan hanya tanah warga, namun juga tanah jalan, lapangan, hutan, rawa, dan seluruhnya itu juga harus tercover. Hal ini dilakukan dengan harapan agar seluruh luas wilayah desa akan terukur sesuai dengan luas lahan yang terpetakan tersebut. Nah, namun dalam pengerjaan program PTSL juga terdapat kendala. Kendala yang ditemukan pada studi case yang berada di Kabupaten Gresik, yaitu wilayah kecamatan Kecamatan Dukun dan Sedayu itu merupakan daerah yang dialiri oleh Sungai Bengawan Solo. Nah, dari hal ini banyak masyarakat yang melakukan permohonan tanah yang letaknya itu berada di atau letaknya berdekatan dengan bantaran Sungai Bengawan Solo. Sehingga pihak penyelenggara atau ATR BPN Kabupaten Gresik kebingungan mengenai lahan yang bisa digunakan mengingat kawasan bantaran sungai memiliki batasan-batasan kawasan lindung yang tidak boleh dilakukan pemanfaatan. Sehingga solusi yang bisa diberikan yaitu diperlukan forum dengan diperlukan penyelesaian melalui forum dengan pihak pemerintah daerah, pemerintahan desa, serta Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo sebagai lembaga yang memiliki wewenang atas batasan bantaran sungai. Nah, mengenai penetapan batasan jarak yang bisa disertifikatkan oleh masyarakat desa. Jika permohonan ini di luar bantaran sungai, maka proses sertifikat atau pendaftaran tanah ini bisa dilakukan. Seperti itu penjelasan dari program PTSL yang ada di Indonesia dan juga pengambilan studi kasus penyelenggaraan yang ada di Kabupaten Gresik. Terima kasih telah menonton video ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.